Yang terhormat Kadis Semarga, yang terhormat Ketua RW dan Ketua RW Desa Semarga, yang terhormat Pengurus Pura Garupa, yang terhormat penceramah Bapak Hendriyodi, yang terhormat Pengurus Pura Al-Qamana Desa Semarga Tengah, yang terhormat Jamaah Pura Garupa beserta tamu undangan dan pengurus Masjid Samaratul Ipak Semarga. Baiklah, kita akan memasuki acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita, yaitu DJ. Pada DJ dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyiapkan kesehatan dan kita memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan ketua surau atau yang mewakili Bapak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillah ajmain. Yang saya hormati Kades Desa Semarga, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati penceramah pada malam hari ini Bapak Ustadz Hendriyodi, yang saya hormati Imam Masjid Besar Tasmatul Ipak, yang saya hormati pengurus surau yang hadir pada malam se-Desa Semarga. Sholawat serta salam tak ujung-ujungnya kita hantarkan kepada Allah junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat dan rahmat beliau kita masih sempat berkumpul di surau pada malam ini. Tak lain tak bukan yaitu memperingati sebelum Muharram, yaitu Asyura, walaupun nggak terlewat. Saya di sini mewakili Ketua Surau karena beliau berhalangan hadir
pagi sampai sore sudah melaksanakan masak bubur Asyura bersama-sama. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, takutnya tadi ada penyambutan taklim kami yang kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin nanti pas makan bubur Asyura bubur kurang siap pula. Kurang siap, kurang vaksin, pasal ASEAN vaksin tak dijamankan ya. Mungkin saya tidak memandangkan yang terima karena hari ini sudah malam. Bapak ceramah lah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih berkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan Kades Temaga Bapak Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak Hasan bernama Hadwan. Anak Pak Mos bernama Yuli. Karena memang doa salam tak begitu kuat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mulai dari awal sambutan sampai kantor, lanjut semua berikutnya sampai kantor. Iyalah malam ketiganya agak lancar kantor. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di surau Nurul Falah air puluh ini dalam rangka untuk memperingati hari Asyura. Walaupun malam hari ini sudah malam yang ke-18 ya. Pada malam 18 tapi masih bulan Muharram. Selanjutnya salawat dan salam berkabullah kita hadiahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu WPD beserta anggota yang hadir. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Produser Desa Cimaga, sekaligus Ketua Karuna Desa Cimaga. Selanjutnya kami hormati rekan-rekan kami perangkat desa. Selanjutnya yang kami hormati ada Pak Kadus, ada Ibu Kadus, ada juga Pak RW, Pak RT, dan pengurus masjid Kandang Pak beserta jajarannya, dan seluruh ketua surau, terutama surau Nurul Falah yang jajarannya, dan seluruh pengurus surau Desa Cimaga yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Mungkin saja ada keterwakilan di RT. Alhamdulillah kami mengucapkan ribuan terima kasih karena telah mendukung kegiatan keagamaan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita selalu meriahkan, selalu kita ramaikan. Selanjutnya kami muliakan Pak Ustadz kita tak asing lagi, terkondang di Kecamatan Bunguran Selatan, Pak Ustadz Indriwudi yang selalu bersama kita. Dia selalu siap aja. Kalau Pak Tua Desa dia betul. Kalau Desa Pak Tua ada. Jadi alhamdulillah nanti sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jemaah masyarakat Cimaga yang telah mendukung kegiatan di Cimaga ini. Apapun itu kegiatan yang sudah kita laksanakan, kami menjabat sebagai PJ Desa Cimaga lebih kurang dari setengah tahun lebih, ya. Nama long selalu ada. Saya ada
binado. Nak bokal lain temu yang lain binado. Apa nama dewa halu tibut ya. Dewa halu dunia. Ya, dia sangat kuat sebenarnya. Apalagi acara suruh ini, pandemi bisa sakit. Ya, alhamdulillah orang tua kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita selalu berbahagia menghadiri setiap acara. Selanjutnya kami juga mohon maaf kiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini sedikit yang bisa kami sumbangkan dari pemerintah desa. Ya, jadi walaupun tak banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan namanya membantu takkan sepenuhnya. Ya, jadi oleh karena itu terima kasih walaupun sedikit kami sumbangkan, tapi surau-surau tetap melaksanakan ini. Dan pesan kami satu lagi, mari sama-sama utamanya acara seperti ini kita ramaikan. Paling tidak setelah acara ini nantinya, paling tidak kita bisa sholat berjamaah di di rumah surau maupun di masjid kita yang sama-sama. Kalau tak sempat waktu maghrib mungkin bisa, tak sempat isya mungkin subuh. Ya, ambil saja kesempatan, yang penting rumah surau kita, rumah ibadah kita jangan sampai sibuk dari azan. Bahwasanya salah satu tujuan dari masa azan itu, hikmah dari azan adalah menolaknya segala bala yang akan menimpa kita. Jadi sangat luar biasa bagi yang telah azan, yang memberi kesempatan bagi kita untuk terhindar dari segala bala. Itu yang kami sampaikan. Selanjutnya, mumpung teringat, kita diberi kesempatan dari BPN yang Natuna itu sebanyak 150 sertifikat gratis. Jadi oleh karena itu mohon kiranya untuk dimanfaatkan secepatnya. Begitu juga terutama rumah surau kita yang belum bersertifikat, mohon kiranya didaftarkan atau kasih tahu dulu dengan Pak Kadin, Pak R-nya, si pemerintahan. Jadi kalau Bapak Ibu belum siap untuk menyiapkan berkas, kasih tahu dulu, daftarkan dulu. Jadi nanti waktu mengukur keberkasan bisa menyusul supaya sebanyak 150 sertifikat gratis itu bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, kalau memang kita bersendiri itu lebih daripada 3 juta rupiah dan sangat sulit untuk mendatangkan orang BPN itu untuk mengukur tanah kita. Kesempatan besar bagi kita. Salah satu tujuan tanah kita itu bersertifikat, nak jual tanah agak mahal daripada asal dan terhindar dari sengketa tanah. Oleh karena itu, ya sama-sama kita manfaatkan itu. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, itu sebagai informasi kami. Dan selanjutnya mohon dukungan dan supportnya, kerjasama dan kekompakan ini terus dijaga dan nama baik kita bersama. Semoga kita bisa bisa membangun desa Semarga ini, tidak hanya membangun fisiknya, tetapi ketika kita melaksanakan sebuah acara seperti ini, itu sudah membangun desa kita, ya, supaya kita hidup tidak dengan jenuh, dengan kesendirian. Kita selalu bersilaturahmi, itu sudah membangun di desa kita. Kita saling tegur sapa, senyum, ramah, ya, itu sudah bagian dari membangun desa kita. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri sambutan kami ini, terakhir santunan. Bumbu setiap buah mangga, tak sesediap buah kuning. Kalau ingin hidup bahagia, mari kita jaga iman dan juga selalu bersilaturahmi. Baik, mangga di sana. Ya, satu orang lewat saja, gigi-gigi menelahnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki acara keempat, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrioni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma yang saya hormati Bapak Kades Desa Cemaga, yang saya hormati Bapak Kabinsa, yang saya hormati Bapak Ketua BPT beserta teman anggota, yang saya hormati Bapak RT, RW, dan Ketua Masjid Besar Kecamatan Murad Selatan, Masjid Samaratul Imbak, dan jamaah surau dan satu Desa Cemaga yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji kita syukur malah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Karena begitu banyak sekali orang-orang yang di luar sana, teman kita dan saudara kita yang menginginkan hadir dan bertemu pada bulan Muharram ini, tetapi mereka tidak bisa hadir bersama kita karena sudah berganti status jabatannya. Apa yang status yang abadi? Almarhum dan almarhumah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, "Ani bani Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghrurun fihima katsirun minan nas, as-sahah wal anfar." Dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, ada dua kenikmatan. Apa itu kenikmatannya? Yang senantiasa dilalaikan oleh manusia. Kasirun minan nas, yaitu manusia apa nikmat yang senantiasa dilalaikan manusia? As-sahah wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Berapa banyak orang-orang yang terbaring di rumah sakit yang tidak punya kesempatan lagi untuk berkumpul bersama kita. Berapa banyak orang-orang yang terbaring di rumah yang terpukul hanya bisa meminta air minum tanpa bisa pergi sendiri, tetapi mereka menginginkan untuk hadir di sini. Tetapi karena nikmat kesehatan dan kesempatan itu tidak senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka dari itu bagi yang masih diberikan kenikmatan kesehatan dan kesempatan, mari kita pergunakan bulan Muharram ini untuk mengintrospeksi diri kita sejauh mana amal ibadah yang telah kita perbuatkan pada tahun 1445 yang lalu. Jadikanlah tekad di dalam hati kita bahwa tahun ini kita akan menjadi orang yang lebih baik, karena kemungkinan tahun ini adalah tahun yang terakhir bagi kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama, dengan begitu jauhnya jarak kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tak pernah kita memandang wajahnya, dan kita hanya sebagian saja yang baru bisa berangkat untuk naik haji berkunjung di makam Rasulullah SAW. Sebagiannya hanya mendengar berita dan hadis dan Al-Quran yang menerangkannya. Maka dari itu marilah senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Muharram ini
bulan yang sangat dihormati, yang diterangkan dalam hadis yang berbunyi minha arba'atun hurum. Ada 3 bulan yang bergandengan, ada 4 bulan yang dihormati, 3 yang bergandengan, 1 yang terpisah. Jadi pada malam hari ini kita berbicara pada bulan yang terpisah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimana disitu banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Hampir semua Nabi dan Rasul berkaitan dengan bulan Muharram tersebut. Dan itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati bulan Muharram, 1 Muharram dan 10 Muharram adalah salah satu yang mudah kita laksanakan, mudah kita kerjakan dan senantiasa kita lakukan. Tetapi ada hal yang sulit sekali kita lakukan, yaitu mengambil intisari dari apa perjalanan kehidupan yang saat ini yang kita rasakan. Karena Rasulullah SAW pada 1 Muharram itu Rasulullah SAW melakukan hijrah. Bukan berarti beliau itu hijrah, itu bukan berarti beliau ingin lari dari situ, tetapi beliau hijrah di sini ambil kesimpulan bagi kita untuk kita pribadi. Mari kita hijrah dan kita menjadi orang yang lebih baik untuk tahun 1446 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sejarah dan kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram, tentu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sudah sering sekali mendengarnya, dan saya yakin ada sebagian yang hafal dengan kejadian-kejadian tersebut. Tetapi apakah sudah ada setiap kejadian-kejadian yang disampaikan oleh seseorang pada tausiah di setiap memperingati Asyura itu sudah kita lakukan masing-masing pada diri kita? Itu menjadi salah satu pertanyaan yang mendalam di dalam hati kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah malam yang ke-18 Muharram. Pada malam 18 Muharram, kemungkinan dan yakin pada diri kita bahwa ada orang yang di sini kita ini, yang di luar sana, yang tidak menikmati lagi pada malam 18 Muharram tersebut. Dan kemungkinan kita adalah salah satunya orang yang akan kita menemui pada 19 Muharram pada esok harinya. Atau yang besok pasti ketemu dengan siang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menceritakan hanya 2 hal di sini. Itu masuk pada bulan 1 Muharram. Saya akan menceritakan, dan salah satunya cerita pada kejadian pada 10 Muharram itu, salah satunya yaitu terjadinya taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ini menjadi sebuah renungan yang mendalam di dalam diri kita, dan kita sudah mengetahui dan mendengar, sering sekali kita mendengarkan bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi dan orang yang pertama kali yang mendiami surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam surga dan keluar dalam catatan memiliki satu kesalahan. Di sini menjadi salah satu pertanyaan di dalam diri kita. Kita tak pernah menikmati namanya surga dan pengen masuk surga. Nabi Adam alaihissalam telah masuk surga, tapi salah juga dikeluarkan dari surga. Kita salah luar biasa banyak pengen tak masuk surga. Di situ menjadi salah satu introduksi dan hijrahnya kita mengintroduksi pada tahun ini sejauh mana sebenarnya keyakinan dan keterkaitan kita beribadah yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini kita mengalami kerja pasif.
Fase yang pertama yaitu fase yang masa lalu. Fase yang kedua yaitu fase yang kita hadapi saat ini. Fase yang ketiga, fase yang akan datang. Ini menjadi salah satu pertanyaan dan menjadi pertimbangan kita secara pribadi. Bagaimana sebenarnya masa lalu kita yang telah lampau? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka fase saat ini menjadi salah satu tekad dalam diri kita bahwa pada tahun 1446 ini menjadi salah satu yakinkan dalam diri kita untuk kita menjadi orang yang tidak mau kembali pada fase yang masa lalu yang begitu banyak sekali kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Dan jadikanlah niat di dalam diri kita bahwa apabila Allah memperpanjangkan umur kita, memberikan kesempatan kepada kita, jadikanlah bahwa masa yang akan datang kita berniat kita untuk menjadi orang yang betul-betul kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat dan nasuha. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ceritanya Nabi Adam alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi wasallam tinggalnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau boleh tinggal di sini semau dan fasilitas di sini silakan engkau nikmati. Namun jangan pernah engkau dekati pohon ini yang bernama Hud. Dekati saja tidak boleh, apalagi dimakan. Di sini karena iblis adalah salah satu orang yang luar biasa, memiliki kekuatan ilmu, dia luar biasa, tidak tertandingi ilmu kita Bapak Ibu. Iblis itu nama asal dia adalah Azazil, orang yang tidak ada tempatan di bumi ini yang tidak disebut oleh dia. Salah satu penyebabnya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sombong. Dia menyatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi wasallam. Jadi di sini sifat sombong ini memang harus betul-betul bisa kita buang jauh-jauh, takut kita jauh dan azab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatnya waktu Nabi Adam alaihi wasallam tergoda oleh iblis sehingga makanlah buah bumi tersebut. Maka berkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datanglah kepada Nabi Adam alaihi wasallam sehingga Nabi Adam alaihi wasallam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkelanalah di dunia yang fana ini berpisah dengan istrinya Siti Hawa. Sehingga singkatnya waktu pada 10 Muharram beliau dipertemukan kepada Siti Hawa. Sehingga pada waktu itulah sebelum dipertemukan Nabi Adam alaihissalam menangisnya luar biasa itu. Sehingga apabila air matanya itu memang bisa mengusik tempat di depannya luar biasa, saking menyesalnya Nabi Adam alaihissalam atas kesalahan hanya satu. Pertanyaannya di sini, pernahkah kita menangis dengan kesalahan kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menjadi salah satu yang harus kita ambil intisari dari apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi wasallam. Apa doa yang disampaikan oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nanya dulu, kadang kita mengangkat tangan itu di mau ke iman, bebek mana berjumpa, malah meleleh. Mana orang akan dikabul Allah. Mangkat tangan itu di mau, malah ngaku salah di mau. Kapan ngaku salahnya? Ketika cukuplah berkau. Baru ngaku salah tapi kau akhirnya dalam tokno. Ya Rabbi Musa wa Harun. Dengan aku bahwa dosa aku ngaku bahwa Tuhan. Nah, namun ternyata Musa dan Tuhan hari itu adalah Tuhan itu. Tapi apa? Ketika
nyawa ini kita sinakut kita nak keluarkan dari aku. Jadi kita kalau aku salah, kita nak boleh kita baru kita ada yang aku halal. Kalau masalahnya dalam muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesama ke alamnya. Buat itu kalau ini buat ini. Selanjutnya terlalu ceritanya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dalam surat Nuh ayat pertama dia menerangkan Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka berpertama Inna arsalna ala qaumihi an anzir qaumaka azabun alim. Jadi katanya Allah sesungguhnya dia telah mengutus kepada kaumnya untuk memberi perintah. Perintah apa? Perintah penjelasan tentang peringatan azab yang pedih. Selanjutnya, katanya sesungguhnya aku dulu ada diperintahkan kepada kaumnya adalah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Perintah apa? Yaitu an-ya'budullah wa taqullaha. Sembahlah Allah dan taatlah bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Aku. Jadi kaumnya Nabi Nuh luar biasa adanya, sekian dan sayang luar biasa. Dan saking sedihnya kita, kalau kaumnya saja yang dia tetapi termasuklah istri dan anaknya pun tidak mau mengikuti ajarannya Nabi alaihi wasallam. Sehingga Nabi Nuh ini pening kalau bahagia pening anaklah dia mau, ibu mau belah kuasa. Kalau kacaunya buat usaha ada berusaha kalau lah diulah nyawa berulang tahun berlalu. Ini anak pas tukang merak tau, kedua warung pagi tadi perak lagi dengan anak kedua. Ini Nabi Nuh alaihi wasallam dia mengajak kepada kaum yang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama sekali. Maka Nabi Nuh ini lama untuk berdakwah selama 950 tahun itu, tepat 80 tahun. Mangkuk sedikit. Nabi Nuh termasuk juga orang yang sabar, tapi sabar pun ada batasnya. Sehingga pada satu ketika Nabi Nuh alaihi wasallam memberi nasihat kepada umatnya secara diam-diam nikmat dan secara terang-terangan nikmat. Sehingga Nabi Nuh alaihi wasallam mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabulkan Allah wa inni kullama da'awtuhum wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum dhunubahum wa asarru fi adhanihim. Di situ dijelaskan bahwa Allah Nabi Nuh alaihi wasallam mengatakan bahwa dia memberikan nasihat kepada umatnya. Umatnya itu menuntutkan tangannya, menuntutkan jarinya ke telinganya, dan menuntutkan bajunya ke mukanya, sehingga mereka doklah tutup ini satu topi jadi dengan telinga. Telinga tutup jadi Ina hukum pekat lagi yang saking dekatnya dengan Nabi Nuh alaihi wasallam. Mereka begini bisa sikap pada tahu. Semua orang dengar begitu pekat di selok. Tapi waktu itu umatnya Nabi Nuh alaihi wasallam luar biasa. Lagi tutup dengar pekat begitu cukup tidak tahu.
Sehingga pengaduan yang Nabi Muhammad SAW diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jawab, kalau memang boleh mau, kau berkapal, anda menghancurkan semua orang yang memang tahu. Sehingga Nabi Muhammad kena waktu itu di seluruh alumni mewah kapal, tenggelam, melau kapal, menurut bahana. Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, bagaimana membuat kapal? Tanam lo, ini lo, tanam lo kayu setiap tahun lo. Baru dipisah, nanti saya ke sensor, kemudian jauh sama nak tidak tahu. Dah dekat lem mereka tidak tahu. Sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama, Nabi Muhammad SAW baru bisa membuat kapal. Sedihnya kapal terbuat saking berjinya diketahui oleh kaumnya memang luar biasa. Dan buat kapal tidak biasa, ini buat dekat dengan air. Kalau tidak ada ini tidak naik. Nah, kalau kemudian bongkar, buat biasa. Ini cukup kita pun hari ini kalau sedang terjadi pada zaman Nabi kemungkinan kita pun berjatian benda yang disampaikan. Buat apa tu mana? Buat. Itulah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga berbondong-bondonglah orang-orang kaum yang Nabi itu benar merusak kapal Nabi dengan cara mengkotori dengan kotoran. Nak dihukum kapal itu. Rokok apa penyebutnya kaum-kaum yang tidak mampu Nabi sehingga penuhlah semua kapal-kapal dulu lah kotorannya manusia. Sehingga singkat cerita terakhir dia uang paling kedua dan sakit minyak obis macam model bulog seteruk tapi sepakai jelian dan dia saking benci dengan benci kenyai lagi dulu tahulah kita kena kereta terakhir apa menurut orang dulu incian nak naik kaki di sebelah punya lalu terendah. Kalau terpakai kalau kita lebih besar betapa Nabi terlenang di suang dengan liam melihat pakai dokter dia kenapa dek snorkel kenapa paham itu mereka snorkel dia kenapa dek keluar dari itu aneh dan ajaibnya sebuah bentuk bentuk memang tidak belek lutos sehingga orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya tok caknya aku harus letak putih ni tak kita pergi menolak beberapa apa yang kita jawab dia okey tahu lah saya tak malu untuk itu guna usaha itu sebenarnya dia tahu kalau pergi kaki bocor kalau memang lemas dulu kemudian keluar dari kemudian saya kira tu rumah pulang kemudian hilang panawilan kaki pun kedua kalian dan pada jadian pak itu ke bawah makwan rumah maka akhir dia sehingga keramanya orang sakit yang diberikan oleh Allah cara Allah untuk menunjukkan bahwa itu adalah utusannya Allah sehingga berbondonglah orang-orang di kapal Nabi Nuh kerana ramai orang sakit bersetok bukan habis tu habis setok biar kaya cuma dia habis sehingga yang terakhir ada orang mewah menesuk ketika sehingga tukuh dia pakai amplas tu tenang itunya bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak tiada sesuatu yang tidak mungkin. Maka dari itu kita betul-betul yakinkanlah pada diri kita bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup itu pasti mati. Mati itu bukanlah dari akhir perjalanan hidup, tetapi awal dari perjalanan hidup di tempat yang akhir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga awal tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan kepada Nabi Nuh untuk menunjukkan kepada orang-orang yang mau mengikutinya. Orang yang buat Nabi Nuh setiap susah-susah, buah-buah yang kacau seadul yang buat yang susah-susah yang buat dia hanya lepas rumah dan dewi semua serana yang seadanya binatang sakmen berpasang-pasangan dimasukkan ke dalam perahunya Nabi Muhammad SAW sehingga
bukan tumpahkan. Allah tumpahkan air dari langit, Allah keluarkan air dari bumi. Kalau dia nak jauh di area yang mana pun nampak ini nabi yang dia. Tapi karena Allah tumpahkan air dari langit dan Allah keluarkan air dari bumi, maka tenggelamlah pada waktu itu. Pada sudah cerita Nabi Nuh mengeluarkan belah jarian sehingga susahnya Meno yang menokanya. Meno adalah anak dek kanan. Bisa Meno yang itu. Kali Nuh anak berkumpul dengan orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang kafir. Menurut semua anak pun, ya bunayya kami ma'ana wala takum ma'al kafirin. Oh anakku ini naik kapal yang di satu ruang yang betul. Apa yang dijawabkan oleh anaknya? Qala sa'awu ajalin simuni minal ma. Ni ayah anak ini, aku naik ke gunungan dia. Naik gunungan tinggi untuk menghindari airnya bahtera Nabi Nuh alaihi wasallam. Apa di sini yang harus kita ambil intisari dari Nabi Nuh alaihi wasallam? Walaupun bagaimanapun bentuknya anak kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata sedikit pun yang membuat kata-kata itu yang menjadi doa yang tidak baik untuk anak kita. Dokter kau dengan anaknya Nabi Nuh karena dia tetap masih nyari anak dia. Jadi di sini potretnya kita, mari kita bersama-sama untuk berbahasa dengan baik sekali dengan anak kita walaupun betul salahnya dengan benda-benda yang diajak. Andai ini apabila Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita marah itu, na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang harus kita ambil dari kejadian-kejadian tersebut, bahwa sekuat apapun kemampuan kita sebagai orang tua mendidik seorang anak, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha dengan yang sebenar-benarnya. Allah SWT. Oke, kita usaha, kita serahkan bahwa anak itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanannya Nabi Nuh ketika sudah tenggelam, ada sebagian menyebutkan 6 bulan atau lama meninggalkan memang dalam jarian dia sehingga dia itu sangguplah dekat bukit dengan bumi. Sanggup dan dapat melodek dan itu sudah pertama kali yaitu itek. Nah, dengan sejarah dua itek itu kaca tu. Patok dia kondok. Lawa dia kepek, kaki dia kepek. Sehingga terbuang, kemudian karena air sini kau dengan air itu. Lama dengan boleh. Sehingga belek, banyak Nabi Muhammad lama. Aku nak air ini itu. Sehingga kepek Nabi Muhammad kepek dia tak boleh. Kaki dia lama-lama aku lah. Jadi diutuskan kembali oleh Nabi Nuh itu belum merpati diutuskan kepada Nabi Nuh untuk menolong keadaan airnya. Sehingga dia lama balik belum merpati itu bermuka ada tempat yang dangkal, sehingga adalah dekat kakinya merpati warna merah yang diberi tanda oleh Nabi Nuh alaihi wasallam. Sehingga belum merpati itu makanan dia paling nyaman. Jadi dia mawang beruang kacau dia tinggal berdamai. Itulah gambarannya ceritanya Nabi Nuh alaihi wasallam. Maka terjadilah masak bubur pada waktu itu dikarenakan kesediaan makanan habis. Dikumpul orang mendatang bukanlah bubur. Mereka diceritakan sama Cina pada kesempatan malam hari ini. Mari kita bersama-sama bertekad pada diri kita, tanamkan dalam diri kita bahwa hari ini, tahun ini adalah tahun terakhir kita dan kemungkinan tahun depan orang-orang yang akan mengantarkan kita ke yang lahat, dan tanamkan dalam kita memperbaiki diri kita untuk kembali ke dalam Allah yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua dan
dan khususnya pada pribadi saya sendiri, bahwa belum tentu orang yang menyampaikan yang lebih baik daripada orang yang mendengarkan. Marilah kita saling mengingat dan mengingatkan satu sama lain demi untuk keselamatan kita bersama, untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita isi masjid dan surau, kita isikan pengajian, kita tunjukkan bahwa kita kampung halaman kita yang abadi adalah akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Semoga kita akan terakhir untuk doa yang akan dipandu oleh Bapak Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama kita berdoa, sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى على سيدنا اصحاب رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه العين من الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون على نفيسك وموت الموت ونجاة من النار وارفع عنا حسابك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الغلاء والبغضاء والغضب والفحش والمنكر والسوء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya juga bersama pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan baik lisan maupun perilaku dalam membawakan acara pada malam hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca al-Fatihah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum